Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini seperti biasa ya, saya akan coba mereview saham-saham mingguan juga harian, sekaligus memberikan rekomendasi untuk esok hari ya. Baiklah, kita akan coba lihat dulu IHSG ya. IHSG hari ini naik di 1,12% ya, dimana value-nya cukup lumayan besar di 11,29 triliun. Kita coba lihat ya, secara dari awal adanya tren kenaikan ya, sudah adanya tren kenaikan dan tidak ada penurunan. Kita coba lihat secara sektor. Wow, walaupun ada kenaikan di 1% lebih, masih ada sektor saham yang ternyata minus ya, malah merah di agriculture, properti, sama perdagangan. Yang malah naik besar adalah di aneka industri. Kita coba lihat berdasarkan top value, apakah ada yang sampai bilion? Ada ya, di FAN sampai 1,96 bilion. Habis itu Doit ya, Doit naiknya cukup lumayan di 11,29%. Ada Adro, ada Antam, Tins, Telkom ya, ASI, BMRI cukup lumayan juga ya kenaikannya, Inco. Dan kita coba lihat berdasarkan top gainer ada di mana ya. Ada BEP masih ya, BEPS masih. Habis itu ya BEPS ya. Selanjutnya kita coba lihat berdasarkan harga. EJ ya, EJ turun, DCI, BNBA, Maya. Habis itu yang besar lagi kurang ini ya. Oke, itu untuk review hari ini. Kita coba lihat IHSG secara teknikal seperti apa. IHSG ternyata mantul ya. Kemarin skenario-nya ada dua, turun atau naik, karena dia masih berada di daerah middle-nya garis BB ya. Dan makanya saya kemarin berpikir kemungkinan ada dua, dia masih berada adanya tren kenaikan atau ini ya, atau turun, dan ternyata dia malah mantul ya, mantul ke atas. Dan bagaimana untuk IHSG ke depannya? Ya, IHSG kalau nggak turun, turunnya tipis ya, turunnya tipis di 0,43%. Kalau ada kenaikan ada di sekitar 0,66%. Ya, sekitar itulah ya. Jadi masih berpeluang adanya kenaikan untuk IHSG esok hari. Karena kita bisa lihat di sini dia malah mantul di garis middle ya. Dan sekarang berdasarkan Fibonacci dia masuk ke 78. Apakah dia bisa tembus ya untuk bisa sampai ke 6.500 ini ya, kita tunggu ya untuk dia bisa naik ke sana. Selanjutnya berdasarkan MACD sudah ada pertemuan lagi antara garis biru dan garis merah, dan kemungkinan besok ada terjadi ini ya, kenaikan untuk IHSG. Selanjutnya saya akan coba mereview untuk saham mingguan. Yang pertama ada BSDE. Untuk BSDE hari ini turun ya di 0,40%, padahal bisa kita lihat ya, di awal dia malah ada tren kenaikan dan akhirnya malah turun. Dimana kita bisa lihat di sini sebenarnya berdasarkan MACD juga ada tren penurunan ya. Tapi
Kalau ini saya lihat masih berpeluang ada tren kenaikan, ya sama seperti IHSG tadi, dia masih berada di daerah garis middle-nya ya, dan biasanya dia bisa mantul lagi atau dia memang turun. Itu yang kedua. Yang kedua adalah di sini ya, di garis 61 ya, dan dia biasanya kuat di support 61 ini, dan besok kita coba lihat ya, kalau dia bisa keluar, kemungkinan besar dia akan coba naik sampai 1285. Kalau penurunan di sini ya, di 1235. Itu untuk BSDE. Selanjutnya ada CTRA. CTRA hari ini naik di 0,48%, padahal di awal dia naiknya cukup besar ya. Dan kita bisa lihat MACD malah ada tren penurunan ya. Dia udah hampir mencapai garis puncaknya di Fibonacci, dan ini sudah mulai kecil ya. Sudah mulai kelihatan kecil, jadi kemungkinan akan ada sideways ya, sideways. Dilihat kemungkinan akan ada sideways. Kalau turun, saya ngelihatnya besok berarti ada sampai 2%. Kalau naik berarti bisa sampai 2-3% juga ya. Itu untuk CTRA. Selanjutnya ada Pegas. Pegas hari ini naik di 1,44%. Bisa kita lihat candlenya juga ada candle kenaikan, MACD juga seperti itu. Kemungkinan besok Pegas masih berpeluang besar naik ke garis middle ya, minimal dia ngelewatin garis middle, tapi sekarang dia berada di 50 dan cukup kuat, nanti dia akan naik ke 2% sampai 3% ini ya. Kalau dia bisa tembus, kemungkinan dia bisa naik hingga 1485. Itu untuk Pegas. Selanjutnya ada PTPP. PTPP hari ini naik ya di 0,31%, naik tipis. Kita bisa lihat tipis kenaikannya, dan sekarang udah 2 hari berada di atas garis middle, dan ada kemungkinan dia masih coba untuk naik ya, karena MACD juga ada tren kenaikan. Dan bagi teman-teman yang ada PTPP, kemungkinan bisa mengejar 7% lagi ya. Kalau penurunan saya melihat di 1% ya, di MA20 nya. Itu. Selanjutnya ada Powon. Di Powon hari ini naik di 1,75%, berarti skenario-nya masih berada adanya tren kenaikan ya, karena dia udah mantul di MA20 dan masih berpeluang ada tren kenaikan, dan bisa teman-teman pertimbangkan bahwa kenaikan hingga ke sini ya, ke 4%. Apakah mungkin? Ya, semoga ya. Semoga ada tren kenaikan. Kalau turun saya ngelihat di sini ya, sekitar 2% lah ya untuk penurunan. Tapi berdasarkan MACD emang ada tren penurunan, jadi teman-teman bisa pertimbangkan ya dalam membeli Powon. Tapi kalau dilihat dari grafik dia masih ada tren kenaikan. Selanjutnya METK. METK hari ini turun juga ya. METK hari ini turun di 0,79%, padahal dia coba naik lagi tadi dan akhirnya turun. Dan saya ngelihat memang ada tren penurunan, tapi di sini distribusinya sudah cukup lumayan banyak ya, di 12 hari. Nah, kita bisa lihat kemungkinan besar akan ada tren kenaikan untuk ini ya. Sekitar dia akan coba naik lagi ke 38 ini ya. Di sini batas supportnya di 640. Selanjutnya ada Tower.
Tower hari ini naik di 1,78%, tapi berdasarkan MACD adanya tren penurunan, kemungkinan dia turun bisa sampai di 1085 atau dia bisa kembali naik ya ke MA20, karena di sini kita melihat dia udah berpotongan ya, MA20 sama MA5-nya turun ke bawah ya. Dan ini menjadi pertimbangan bagi teman-teman besok untuk membeli ya. Selanjutnya Wika. Untuk Wika hari ini turun di 1,15%, dimana kemarin adanya tren kenaikan. Dia coba naik ke MA20 tapi malah turun dan sekarang berada di 23,6 berdasarkan Fibonacci, dan di sini biasanya supportnya kuat. Apakah dia besok bisa naik lagi ke MA20? Kita coba nantikan ya, karena MACD sudah ada tren kenaikan. Selanjutnya Sril. Untuk Sril hari ini tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan ya. MACD sudah ada tren kenaikan dan tinggal menunggu momen ya untuk Sril adanya kenaikan. Dan kenaikan untuk Sril harus bisa ke sini ya, ke 3,18%, karena di sini dia sideways ya di 38,2 berdasarkan Fibonacci, dan biasanya agak cukup lumayan lama baru akan adanya tren kenaikan ya. Itu untuk Sril. Selanjutnya ada BRPT saham harian. Kita coba lihat untuk BRPT apakah memang ada tren kenaikan atau adanya tren penurunan ya. Kita coba lihat untuk BRPT seperti apa. BRPT hari ini naik di 0,99% dan MACD sideways ya ini ya. Dan saya melihat dia akan berusaha naik ke MA20-nya ini ya. Kalaupun ada penurunan, dia kuat di 950 itu ya. Kenaikan hingga 1045 ya. Itu untuk BRPT. Selanjutnya ada ADI. Untuk ADI kita bisa lihat hari ini dia turun di 1,13% berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan, dan besok dia akan coba naik di sekitar 5%-an ya. Untuk bisa naik cukup lumayan ya buat ADI ke MA20-nya. Padahal berdasarkan MA5 sudah ada tren kenaikan ya. Itu untuk ADI. Selanjutnya ada AMRT. Untuk AMRT bisa jadi bahan pertimbangan juga ya buat teman-teman ya. Karena AMRT malah mantul di MA20 ya. Jadi bisa pertimbangan teman-teman, tidak ada kenaikan dan penurunan. Apakah besok dia bisa naik ke atas atau dia benar-benar turun? Dan itu bisa teman-teman lihat besok ya. Kemungkinan turun sampai 915, kenaikan ada di 1005. Itu untuk AMRT. Selanjutnya kita coba lihat ya saham pertambangan, kenapa dia sideways. Ternyata nikel hari ini juga turun ya. Di jam 18.33 nikel turun di 0,32% ya. Kita bisa lihat di sini sideways ya, sideways walaupun udah mulai berbentuk sudut terkecil tapi sedikit sideways. Angkanya saham pertambangan juga sideways. Kita coba lihat ya. Yang pertama ada Antam. Untuk Antam hari ini turun tipis ya di 0,43%, padahal tadi naik cukup lumayan, ada tren kenaikan, dan dia kembali berada di daerah support di 2360 dan dia akan coba naik lagi ya, dan dia masih bisa naik ke 12,61%
apakah bisa, palingan dia akan cukup kuat di 2450 ini ya. Itu untuk Antam. Selanjutnya ada Inco. Inco hari ini naik tipis ya di 1,77%. Bisa kita lihat di sini Inco naik tipis, adanya tren kenaikan dan masih berpeluang adanya tren untuk kenaikan. Tapi kalau nikel sideways dan dia akan membentuk sideways juga ya. Selanjutnya ada TINS. TINS ini naik di 1,37%. Dan kemungkinan dia akan coba naik ke MA20 di 10,96%. Berdasarkan MACD juga sideways ini ya, kelihatan sideways, dan berdasarkan MA5 malah ada tren kenaikan. Semoga akan ada tren kenaikan ya untuk TINS. Oke, selanjutnya kita coba lihat saham BRIS. Untuk BRIS hari ini naik di 0,74% dan dia mantul di MA20 dan besok masih mengejar di batas support MA20-nya. Apakah dia bisa naik 10%? Kita besok lihat ya, karena MACD juga memang ada tren kenaikan ya, dan berpeluang akan ada akumulasi. Itu untuk BRIS. Selanjutnya ada MDK. Untuk MDKA dari kemarin sudah ada tren kenaikan dan hari ini juga naik di 1,24% walaupun ada akumulasi ya di sini. Kita bisa lihat sudah ada tren kenaikan dan MDKA masih berpeluang adanya kenaikan hingga 18% lagi ya. Karena sudah mulai membentuk ini ya, adanya tren kenaikan. Berdasarkan MACD juga seperti itu. Berarti besok MDKA akan coba naik ke MA20 di sekitar 2610 dan biasanya supportnya ini di 2500 cukup lumayan kuat ya. Oke, itu untuk review saham-saham mingguan dan harian. Selanjutnya saya akan coba memberikan rekomendasi saham untuk 2 hari ke depan yang besok ya, untuk bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman. Yang pertama ada Mika. Untuk Mika hari ini naik di 2,08%, sudah ada tren kenaikan dan di sini hampir bertemu MA5 dan MA20. Kalaupun penurunan di sini ya di 2900, kalau kenaikan saya lihat berpeluang besar dia akan ke daerah support di 23 di harga 3080. Ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman karena sudah ada tren kenaikan dan berpeluang besar adanya tren kenaikan untuk MDK. Itu yang pertama. Untuk Mika ya, bukan MDK ya, untuk Mika. Yang kedua ada Kebrik. Kebrik hari ini naik juga di 2,86%. Berdasarkan MACD sudah ada tren kenaikan, garis biru bertemu dengan garis merah. Di sini dia keluar ke daerah 50-nya berdasarkan Fibonacci. Apakah dia bisa akan naik ke daerah 61-nya di 2280? Dan besok dia akan coba naik ke daerah supportnya berdasarkan Fibonacci di 2210. Karena MA5 juga sudah kelihatan adanya tren kenaikan, kemungkinan kecil untuk adanya penurunan ya, penurunan di 2040. Oke, ini rekomendasi saya untuk besok hari dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin menanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.